Oke, berikut adalah pengalaman Bu Diah di bidang mais dan juga di pariwisata. Jadi beliau cukup kompeten di bidang mais untuk saat ini. Dan beliau juga menyelesaikan studinya rata-rata di luar Indonesia. Jadi kita punya praktisi yang cukup mumpuni di bidang mais. Selamat sore Bu Diah. Suara saya bisa terdengar? Selamat sore Bu Sri. Ini dengar dengan baik suaranya. Baik. Terima kasih Bu. Bu, sebagai industri mais yang Ibu pegang selama ini udah hampir 14 tahun ya Bu ya? Iya, betul, 14 tahun. Cukup tahu wirawirinya ya Bu? Iya, betul, banyak up and down ya dalam dunia mais karena kita sangat tergantung dengan kondisi pariwisata Bali. Baik, betul sekali. Ini sudah hampir 1 tahun kita vakum. Dengan adanya pandemi ini, menurut Bu Diah, apakah mais ini juga terganggu Bu dengan adanya pandemi ini? Mungkin bisa sharing sama kita ya Bu ya, experience dan pengalaman Ibu tentang pandemi ini, bagaimana efek dan dampaknya bagi mais yang dijalankan bisnis oleh Ibu. Silakan Bu Diah. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu ini atas undangan dari Poltek Bali ya. Ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa kita bersama-sama membahas satu tema yang kita memang harus pikirkan bersama-sama, cari solusinya bersama. Mungkin satu hal kalau tadi Bu Sri bertanya bagaimana kondisi kita setahun ini ya setelah pandemi melanda. Memang di awal kalau boleh saya bilang kita sebenarnya masih optimis ya bahwa karena ketidaktahuan kita ini virus ini mau seperti apa sih, kita kan waktu itu berpikir 3 bulan juga udah selesai. Jadi optimisme itu masih sangat tinggi ya, karena kan boleh dikatakan di Bali itu kita baru Maret lah mengalami guncangan di mana ketika pandemi ini dinyatakan virus COVID itu ada di Bali juga ada, maka di situ kita merasakan langsung kan jumlah arrival di Bali turun drastis. Nah, karena itu kita berpikir sepertinya 3 bulan beres nih selesai, Juni, Juli pasti kita sudah akan masuk ke dalam normal season lagi, bahkan kita mengharapkan high season itu datang. Tetapi kan kenyataannya berbeda ya, akhirnya kita berlanjut sampai hari ini sudah 1 tahun lebih ya, kita mungkin 15 bulan berarti sudah mengalami kondisi terpuruk seperti ini yang membuat kita boleh saya katakan bingung juga, ini Bali mau dibawa kemana. Nah, kemarin itu kan dari Pak Wakil Gubernur sendiri dengan Ketua GIPI, Pak Gus Agung, kemudian dengan Pak Trisno, mengajak kita insan pariwisata Bali untuk berpikir bagaimana kalau kita menciptakan atau mengajak kementerian, BUMN dan lembaga untuk mulai bekerja dari Bali atau work from Bali. Nah, ini lalu disambut baik oleh Pak Menteri Kemenko Marves ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan, sehingga beliau langsung mengerahkan timnya untuk bagaimana caranya kita mulai menggedor pintu-pintu masuk ke kementerian dan lembaga yang ada di bawah Kemenko Marves. Nah, jadi terus terang awal Juni lalu kami ini melakukan roadshow ke Jakarta, menggedor pintu kementerian dan lembaga di sana, dan ada juga beberapa corporate yang kita datangi ya. Dan itu sebenarnya sudah membawa angin segar, karena sudah mulai mereka bertanya itu apa sih work from Bali itu seperti apa, ada paketnya enggak, ya. Jadi kita sudah sering menerima pertanyaan-pertanyaan.
Jadi bagaimana mereka sebaiknya melakukan work from Bali itu. Saya rasa ada banyak pihak yang sudah melakukan bahkan ya, seperti yang saya dengar, itu seperti Bappenas ya, kemudian Pertamina itu sudah beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan di Bali, yang itu boleh kita kategorikan sebagai satu upaya work from Bali itu sendiri ya. Walaupun mungkin kita baru di awal Juni memperkenalkan work from Bali ini secara resmi, tetapi kenyataannya adalah beberapa instansi itu sudah melakukan sebelumnya. Hanya saja kita membuat satu branding baru dengan harapan bahwa instansi pemerintah itu, karena kita boleh bilang mungkin dari sanalah harapan kita satu-satunya saat ini ya, kementerian dan lembaga dan BUMN yang masih memiliki uang lah kita katakan ya, kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mereka atau memindahkan yang sedianya barangkali sudah dijadwalkan di tempat lain untuk dipindahkan ke Bali. Jadi hal ini membuat satu pengharapan yang cukup besar bagi kita karena sambutan dari kementerian dan lembaga itu cukup bagus. Jadi pada saat itu kita sudah merasa wah ini bisa jalan nih. Apalagi tiba-tiba dari daerah lain juga mengikuti. Berarti Bali ini kan selalu menjadi trendsetter. Kalau sesuatu yang dianggap bagus, pasti mereka akan cepat mengkopi ya, seperti Jogja, kemudian Labuan Bajo, itu sudah langsung juga mendeklarasikan bahwa mereka punya juga program yang sama. Nah, sayangnya sesudah kita kembali dari Jakarta ya kita dihadapi pada kenyataan yang pahit ya sebenarnya ya. Jadi marketing kita yang sudah membuahkan sebenarnya sudah kelihatan sedikit ininya feedback yang bagus, tiba-tiba harus menelan pil pahit bahwa kok COVID ini paparan COVID justru di daerah Jakarta dan Jawa khususnya itu menjadi sangat tinggi. Nah tentu kita di sini harus berhati-hati karena ketika kita membuka pintu berarti kan kita memberi celah ya bahwa paparan itu bisa juga masuk ke Bali. Nah kalau kita tidak ingin hal itu terjadi pada Bali, paparan itu akan melonjak drastis, maka sebaiknya kita, kalau saya secara pribadi menilai, sebaiknya kita rem dulu. Kenapa? Agar Bali tidak terlanjur menjadi daerah merah. Karena jika Bali sudah menjadi daerah merah, maka itu akan sulit sekali mengembalikan kepercayaan, apalagi dari asing. Karena kan kita sebenarnya bulan Juli ini sudah mencanangkan pembukaan border. Nah, jadi dari hal itu, saya melihat bahwa memang siapapun pemimpinnya pasti akan menemui kesulitan ya. Kita mau memutuskan bagaimana, menutup atau membuka. Nah, dengan adanya edaran dari Pak Koster kemarin, dari pemerintah provinsi, bahwa setiap orang yang datang ke Bali, khususnya melalui udara itu harus di PCR, itu saya rasa memang di satu sisi bagus ya, melindungi Bali sedemikian sehingga kita menyaring pendatang, siapapun yang datang ke Bali hendaknya sudah bisa dipastikan bebas COVID. Tetapi di sisi lain tentunya ini akan mematahkan semangat kita, semangat yang ingin secepatnya membangkitkan ekonomi Bali dengan penyelenggaraan work from Bali ini. Jadi itu sih tanggapan pertama saya ya, Bu Sri, terhadap pertanyaan tadi. Sejak pandemi 1 tahun ini, kira-kira penurunan customer-nya berapa ya Bu di melalui MICE sendiri dari bidang MICE? Kalau boleh tahu ya Bu untuk segi. Jadi kita tahu nih kalau saya misalnya di praktisi di teman-teman hotel, kita udah ngasen nih, udah benar-benar pingin banget buka border, segerakan work from Bali adalah angin segar, setuju. Apakah di MICE ini juga mengalami hal yang sama, Bu? Jadi apakah sama justru di perhotelan, dunia industri kami dengan MICE, karena MICE kan meeting, apakah ada seasonal-nya? Gitu kira-kira Bu Dia. Ya, kalau saya boleh menceritakan,
Sebenarnya tahun 2019 itu hampir semua lini ya, baik itu hotel dan lain-lain di Bali itu mengalami puncak-puncak kejayaan ya, karena memang lagi rame-ramenya. Termasuk perusahaan kami juga melalui MICE. Jadi melalui grup ini sangat optimis di tahun itu, tahun 2019, karena kita memang revenue-nya cukup bagus. Kemudian di tahun 2020 sebetulnya di awal tahun itu target tahun itu tuh sudah tercapai sekitar 30%. Jadi di awal tahun itu sudah tercatat. Jadi kami ini kebetulan kan memang aktif mengikuti tender-tender pemerintah ya. Jadi klien kami yang terbesar itu sekitar 75% memang sebetulnya pemerintah yang terdiri dari kementerian, BUMN, lembaga, itu karena kami mengikuti tender tersebut. Di awal tahun sudah ada beberapa tender yang keluar. Tetapi selain itu kami juga memiliki klien-klien corporate atau asosiasi dari luar negeri juga. Nah, kebetulan di tahun 2020 seharusnya tuh kami sudah padat. Jadi padat acara. Kalau kita mau cerita berapa sih loss-nya kita, itu cukup banyak ya. Kalau kita hitung mungkin kerugian kami atau yang tidak terjadi di tahun lalu itu sekitar 50 miliar mungkin ya. Wow. Kita kehilangan itu revenue. Tetapi untungnya dengan adanya kegiatan dari Kementerian Pariwisata, tahun lalu kan ada kegiatan Work from Bali ya yang dicanangkan oleh sebenarnya Provinsi Bali, kemudian didanai oleh Kementerian Pariwisata, itu bisa sedikit memang saya sedikit kecewa karena sebetulnya kan kegiatan itu cukup besar, melibatkan banyak pihak. Nah, saat itu ada event organizer yang ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata untuk penyelenggaraan We Love Bali itu. Tetapi sayangnya hanya 2 perusahaan yang memang benar-benar milik orang Bali ya, jadi yang base di Bali. Selebihnya 80% atau 8 perusahaan itu adalah perusahaan Jakarta. Nah, jadi di sini ada sedikit atau mungkin banyak ya rasa kecewa dari kami dan juga teman-teman yang lain. Tetapi untungnya kegiatan itu melibatkan beberapa travel agent, kemudian juga angkutan pariwisata, transportasi ya dan sebagainya, guide-guide. Nah, ini memang lokal semua, lokal Bali. Jadi setidaknya ada pemerataan. Kemudian kita juga menggunakan hotel-hotel dan mengunjungi daerah-daerah yang remote juga. Jadi hampir seluruh Bali itu tersentuh, semua kabupaten tersentuh. Nah, ini kita terima kasih sekali dengan konsep yang diberikan oleh provinsi ya, dalam hal ini di bawah Pak Kadisvarda Bali. Nah, itu satu hal. Kemudian di tahun ini, nah ini memang sulit sekali. Sebenarnya dari pihak Provinsi Bali sendiri sudah mengajukan banyak sekali program ke kementerian ya, ke pusat lah. Entah siapa yang nanti akan menjalankan, kita juga belum tahu. Nah, sayangnya hingga akhir Juni ini, belum ada tanda-tanda bahwa program itu akan dilaksanakan kembali. Nah, termasuk We Love Bali itu sendiri seharusnya akan dilaksanakan. Yang tahun lalu juga dilaksanakan adalah kegiatan Simekrame. Nah, Simekrame ini juga dilakukan di 6 kabupaten dan itu melibatkan banyak sekali ini ya masyarakat setempat, sehingga bergulir juga ekonomi di situ. Jadi dengan adanya kegiatan itu, paling tidak ya ada event kecil-kecil tentunya dengan memperhatikan protokol CHSE yang sangat ketat. Nah, jadi menurut saya inilah kembali lagi buah si malakama kan begitu ya. Di satu sisi kita ingin penyelenggaraan event sebanyak-banyaknya dilakukan di tempat kita, tetapi kondisi secara nasional memang belum memungkinkan. Nah, ini sekarang tergantung dari kita mau bagaimana. Jadi jujur sebenarnya dari kami sendiri tahun ini sudah ada beberapa event. Bahkan saya seharusnya sudah mulai nih melaksanakan penyelenggaraan event di beberapa kota di Jawa.
Tetapi tadi akhirnya kita putuskan, waduh kita online dulu deh, kita nggak berani. Tadinya yang diselenggarakannya hybrid, kita terpaksa postpone menjadi online dulu. Nah inilah kesulitan-kesulitan kita, jadi harus beradaptasi sangat banyak dengan kondisi yang ada ini. Nah untuk tahun ini sendiri kita juga sudah cukup banyak lagi kehilangan momen ya, kehilangan revenue juga, karena acara yang sedianya tahun lalu terjadi itu sudah dipospon ke tahun ini. Tetapi di tahun ini kondisi masih seperti ini. Akhirnya diputuskan untuk pospon ke tahun depan. Jadi itu 100% dibatalkan tetapi dipospon ya, diundur. Dan harapannya tidak harus cancel gitu ya. Jadi itu yang kami harap. Mudah-mudahan sesuai harapan ya Bu Diah ya. Jadi ya harapan kita ya. Dengan ada peraturan baru yang mulai berlaku hari Senin kemarin ya Bu, menurut Ibu work from Bali ini akan bergulir cukup panjang. Kira-kira menurut Ibu berapa persen akan realisasinya Bu? Mungkin sambil kita dengar, mungkin nanti ada pertanyaan dari partisipan juga, nanti mungkin dibantu nanti untuk Ibu menjawab. Kira-kira dengan ada peraturan baru ini, work from Bali-nya sejauh mana Bu yang akan terrealisasi menurut Bu Diah? Mungkin persentasenya dengan berlakunya PCR sekarang untuk yang pesawat. Jadi Ginos itu sudah tidak berlaku, jadi work from Bali-nya seperti apa kelanjutannya kira-kira Bu, dari segi sudut pandangnya Ibu Diah. Silakan Bu. Ya. Kalau menurut saya ya, ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab, tetapi ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kalau kita mau stay positif, stay optimistik ya, kita di Bali ini kan diprioritaskan mendapatkan vaksinasi. Bahkan target dari Provinsi Bali itu kan 70% dari masyarakat Bali itu sudah tervaksinasi hingga akhir Juli. Betul. Ini adalah satu hal yang positif. Ya. Artinya, dengan 70% masyarakat Bali ini tervaksinasi, maka herd immunity kita itu bisa terbentuk. Sehingga walaupun ada kemungkinan orang tersebut terpapar COVID-19, tetapi kemungkinan dia sampai terkena parah, ya, apalagi sampai demikian, maka imunitas kita sudah bagus, sehingga kita tidak perlu terlalu takut gitu ya untuk menerima orang dari luar datang dan berkunjung ke Bali. Kemudian optimisme yang kedua adalah bahwa sekarang Presiden bahkan sudah menyampaikan bahwa boleh tuh berlibur, atau ini melalui Pak Sandiaga Uno ya, Menpar kita, akan dibentuk satu program atau satu program bahwa ke Bali itu pun berlibur bisa sambil vaksinasi. Jadi mereka itu boleh datang ke Bali untuk vaksinasi. Jadi orang yang di luar Bali yang sulit mendapatkan vaksin tentu akan senang ketika dia ke Bali bisa vaksinasi kan. Nah ini akan membentuk herd immunity yang lebih luas lagi. Itu optimisme kita. Nah tetapi pesimisme, kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang sedikit negatif dan pesimis ya, artinya oke, boleh jadi orang Bali itu herd immunity-nya terbentuk, tetapi di luar sana kan COVID-nya menggila ya. Nah, bagaimana? Apakah kita akan membuka pintu lebar-lebar bagi daerah yang masyarakatnya datang dari yang merah gitu. Jadi ini akan sulit kita inikan, sedangkan ketergantungan kita kan sebenarnya hampir 70% itu dengan masyarakat Jakarta, masyarakat Surabaya ya. Jadi daerah Jawa kan. Kalau daerah-daerah lain mungkin kemampuan mereka atau spending ininya masih rendah ya. Dan kalaupun mereka datang untuk leisure, bukan untuk bekerja. Jadi berbeda dia ininya, spending capability-nya ya. Ya, betul. Spending power-nya. Nah, kalau kita mengharapkan, yang kita harapkan sekarang kan justru pemerintah memindahkan kegiatan mereka ke Bali, sehingga mereka spending di Bali. Nah, ini kan udah jelas duit negara, jadi ya spending ininya, powernya jauh lebih tinggi. Nah, itulah
apa namanya plus minusnya ya. Kita mau ini yang mana? Karena semoga saja secara nasional capaian dari vaksinasi ini akan cepat terpenuhi. Sampai akhir Juli ya Bu ya. Sehingga kalau herd immunity itu terbentuk merata gitu, Bali nggak perlu takut lagi menerima orang luar untuk datang. Seperti itu sih. Nah, jadi kalau sekarang saya ditanya berapa persen ya kira-kira ini forum Balinya, realisasinya. Iya. Jadi buat ini buat meningkatkan imun kita nih di praktisi Bali, hotel-hotel di Bali, kira-kira menurut Ibu berapa persen gitu. Jadi paling nggak ya ada imunitasnya naik sekian persennya Bu. Jika ada harapan-harapan itu kan tetap harus optimis gitu Bu Dia. Ya, meningkatkan optimisme dan motivasi. Betul. Saya rasa kalau misalnya pemerintah tidak memberlakukan larangan ya untuk ASN bepergian, itu sebenarnya bisa tercapai 50% menurut saya. Karena sebenarnya ASN-nya sendiri mau loh, gitu. Jadi dari hasil roadshow kami ya tempo hari itu bersama Bali MICE Forum, itu sebenarnya kan responsnya begitu bagus dan memang sejak itu langsung kita nih ada 10 orang tim yang ke sana bersama dengan Disparda 6 orang jadi 16 orang itu masing-masing kami mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak gitu dari pihak-pihak yang kami kunjungi. Itu kan berarti animo mereka untuk datang ke Bali untuk work from Bali itu sangat besar. Bahkan memang sudah ada yang datang merealisasikan, bahkan sudah ada event yang terjadi loh dari minggu kemarin. Jadi itu kan responnya cukup bagus dari masyarakat dan di luar Bali ya Bu Diah ya. Betul. Kalau kita lihat ya animonya mereka masih tinggi untuk mewujudkan work from Bali gitu. Cuman jadi si Malakama 2 ini ya Bu. Jadi satu sisi dibolehkan, satu sisi nggak boleh nih ASN. Justru yang kita harapkan mereka spending di Bali justru nggak boleh berpergian gitu Bu ya. Kalau kurang lebihnya saya tangkap begitu ya Bu ya. Betul. Tapi memang akhirnya itu kan bukan tanpa alasan ya. Jadi sebenarnya kita dapat pahami kenapa misalnya Pak Erick Thohir tiba-tiba menyampaikan pokoknya BUMN nggak boleh pergi dulu gitu ya. Kemudian Pan RB juga menyatakan sementara jangan dulu ASN dilarang bepergian. Ya itu kita bisa terima gitu alasannya karena memang masuk akal. Jika itu dibiarkan maka ya Bali juga akan menjadi terancam kita akan menjadi zona merah dengan cepat karena kan varian Delta ini memang sangat sulit dideteksi dengan ini ya secara dini, tetapi begitu orang terkena itu sangat cepat efeknya itu kepada seseorang sehingga bisa menyebabkan orang itu meninggal dan sebagainya ya. Baik, terima kasih banyak Bu Dia atas paparannya dan waktunya. Jadi kalau boleh saya resume kembali bahwa kemungkinannya 50% itu masih jalan ya Bu ya, work from Bali-nya paling nggak ada meningkatkan imunitas buat kami-kami yang dipraktisi untuk menunggu kedatangan wisatawan yang luar Bali untuk berkunjung ke Bali dengan paling tidak supporting kita bahwa 1 tahun lebih kita cukup struggle dengan adanya pandemi niki gitu Bu ya. Tetapi dengan adanya pandemi ini kita mau tidak mau jadi pesimis apalagi dengan aturan-aturan yang berlaku saat ini. Tetapi kalau boleh saya resume kembali bahwa si Malakama yang 2 yang saya bilang bahwa aturan PCR ditentukan adalah untuk menyelamatkan warga kita di Bali untuk men-screening lebih jauh, lebih dalam bahwa jika ada yang gejala untuk COVID itu bisa terdeteksi, begitu mungkin ya Bu ya. Kalau ginos atau antigen mungkin kurang detail untuk men-screen jenis virus yang ada. Mungkin begitu Bu Dia, menurut saya. Ya, sepertinya seperti itu ya. Saya bukan ahli dalam bidang untuk mengetahui efektivitas dari Jadi antara peraturan dan informasi dan
terapan yang kita lakukan memang ada agak berbenturan, tetapi apapun yang terjadi adalah semua demi kebaikan kita bersama ya Bu, untuk kelangsungan kita, biar tidak terjadi sesuatu gegabah yang mengakibatkan fatal. Mungkin itu tujuan pemerintah yang lebih baik untuk kita ke depannya. Baik Bu Diah, terima kasih atas waktunya. Nanti jika ada pertanyaan dari partisipan, nanti akan saya forward ke Ibu untuk dijawab, untuk dijelasin kembali. Terima kasih atas waktunya. Kemudian saya ke next pembicara, bahwa setelah Ibu ada Pak Eka Pratama. Beliau adalah GM Dewan Legian, di mana beliau juga praktisi yang cukup senior buat kami di asosiasi juga, bahwa beliau adalah sudah lama banget berkecimpung di dunia hospitality. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Eka Pratama. Kita masih bahas tentang work from Bali-nya, Pak. Pak Eka Pratama, silakan. Terima kasih Bu Made selaku moderator. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Silakan Pak Eka. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah join di webinar yang diselenggarakan oleh Matrapar Politeknik Negeri Bali, di mana saat ini juga saya selaku mahasiswa Gen 2 Matrapar Politeknik Negeri Bali. Jadinya ini adalah kesempatan yang bagus bagi saya sendiri untuk sharing, ya, bukan mengajarkan, tentunya sharing sama teman-teman sekalian. Mudah-mudahan di webinar ini bisa kita saling menambah ilmu dan men-sharing ilmu, dan juga nantinya berguna bagi kita bersama. Nah, saya sendiri perkenalkan, nama saya Eka Pratama, ya. Saat ini juga saya sebagai GM Dewan Legian, dan juga yang lebih penting, ya, di situasi pandemi ini, mulai tahun lalu juga saya ikut, ya, kuliah di Matrapar Gen 2 ini, ya. Mudah-mudahan, ya, di tahun depan bisa lulus ini di Matrapar PNB yang sangat bagus sekali, ya, terutama rekan-rekan yang belum kenal dengan Matrapar, silahkan, ya, apalagi sekarang ini ada pendaftaran untuk Gen 3-nya yang akan berakhir tanggal 13 Agustus ini. Nah, mengenai sebelum kita bicara ke work from Bali, mungkin Bapak dan Ibu sekalian perlu juga tahu, ya, situasi update, ya, COVID, ya, Provinsi Bali pada saat tanggal 26 Juni. Jadinya di Pulau Bali itu masih, ya, kebanyakan masih zona orange, ya. Jadi harapan kita nantinya semua Pulau Bali itu bisa zona hijau. Nah, apa itu zona-zona itu? Mungkin saya jelaskan dikit. Kalau zona merah itu dampak COVID-nya berisiko tinggi. Sedangkan kalau zona oranye adalah dampak sedang, kalau kuning adalah zona rendah. Yang zona aman itu adalah zona hijau. Mudah-mudahan, ya, sebelum, ya, work from Bali ini dimaksimalkan, Pulau Bali ini bisa menjadi zona hijau, sehingga program dari pemerintah bisa berlanjut untuk work from Bali ini. Nah, di sini juga saya jelaskan dikit perkembangan pariwisata, ya, di April 2021. Nah, saat ini di April 2021, okupansi untuk daerah Bali ini berdasarkan Biro Pusat Statistik Provinsi Bali itu masih di angka 10,09%, ya. Nah, itu untuk hotel yang berbintang. Sedangkan untuk hotel yang non bintang itu 5,65%. Nah, rata-rata menginap tamu hotel untuk berbintang itu 2,15 hari. Sedangkan kalau hotel non bintang itu 1,5 hari. Nah, dalam hal ini, dengan sudah dimulainya program Work from Bali ini, ya, di bulan Juli ini, peningkatan okupansi atau hotel di Bali ini,
kalau dibandingkan bandingkan dengan bulan Juni sangat signifikan sekali, terutama daerah-daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk program Work from Bali ini adalah daerah Nusa Dua, Sanur, dan area Ubud. Itu tingkat revenue-nya hampir naik sekitar 200% dengan program Work from Bali ini. Jadinya impact Work from Bali ini di bulan Juli ini sudah ada dampaknya. Nah, dampak pandemi mungkin rekan-rekan sekalian sudah semua tahu, itu sangat mengerikan ya. Dampak buruk dari pandemi ini perekonomian Bali disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, penyebaran virus COVID-19 berlangsung dalam cakupan yang amat luas ya. Habis itu durasi pandemi ini berlangsung dalam kurun waktu yang sudah cukup lama, dari bulan Maret sampai saat ini. Dan yang terakhir, masih berlakunya peraturan Menkumham nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara asing masuk di wilayah Republik Indonesia. Sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah ya, sebenarnya belum pernah Bali ini terpuruk seperti ini. Pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi paling dalam sampai mencapai 12%. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, sangat menyedihkan. Bahkan ini terendah ya dibandingkan dengan daerah-daerah di Indonesia. Padahal sebelumnya ya tingkat perekonomian Bali itu selalu di 5 besar di Indonesia. Ini adalah hal yang menyedihkan sekali. Mudah-mudahan ini cepat berlalu. Saya lanjutkan. Ekonomi Bali ya, jadinya produk domestik bruto pada kuartal pertama juga mencatat negatif, yaitu min 1,14%. Ya, dampaknya coba bisa lihat di statistik itu. Ya, sebelum-sebelumnya semuanya positif ke atas. Artinya apa? Di negatif ini berarti secara kasat matanya bahwa daya beli bukan nol lagi, sudah negatif. Jadinya masyarakat sudah mengeruk dana-dana yang tersimpan, baik berupa tabungan atau deposito atau yang lainnya itu sudah dihabisin. Karena ini adalah suatu hal yang menyedihkan sekali, sudah di bawah titik nol tingkat perekonomian kita di Bali. Habis itu juga pengangguran. Di Bali itu pengangguran naik 268% ya, atau 144.500. Ini juga suatu hal yang menyedihkan. Kalau kita lihat di grafiknya ya, tingkat penganggurannya lonjakannya bukan hampir 6 kali lipatnya itu. Itu hal yang sangat menyedihkan sekali ya. Ini karena Bali ini usaha-usahanya adalah datangnya semuanya hulunya itu adalah dari turisme. Nah, dari dampak ini kita di sini supply dari, saya kebetulan berbicara untuk dunia perhotelan, jadi supply-nya sangat tinggi, tapi demand-nya adalah menurun. Nah, demand menurun, tentunya revenue akan menurun, secara otomatis profit margin akan menurun juga. Nah, Bali tanpa wisata akibat COVID ini. Nah, tentunya masyarakat akan bertanya, ya, mungkin udah sering ini, mungkin kita dengar ya, kapan pariwisata Bali itu pulih? Kapan tourism border dibuka oleh pemerintah? Bagaimana nasib industri pariwisata Bali pasca pandemi? Nah, ini adalah hal-hal pertanyaan yang sudah biasa kita dengar di masyarakat. Tentunya sampai saat ini jangankan kita, ya, pemangku kebijakan aja sulit untuk menjawab hal ini. Ada yang bilang bulan Juli seperti tadi sudah diskusikan bahwa situasi ini tentunya ketergantungan dari situasi COVID ya. Apalagi saat ini ya, terutama di daerah Jawa yaitu Jakarta, COVID itu sangat meningkatnya sangat signifikan ya dari varian Delta tersebut ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai bersama. Nah, kita mengenal apa sih itu Work from Bali ya. Nah, Work from Bali ini adalah program, usulan ini adalah keusulan dari Kementerian ya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini diikuti oleh 25% pegawai ASN kementerian secara bergantian. Karena apa? Di sini adalah 25
dengan komposisi 25% work from Bali, 25% work from home, 50% work from office. Nah, ini program ini akan berjalan ya, karena ini sudah dianggarkan di APBN, itu berjalan sampai akhir tahun 2021. Nah, itu. Ini diikuti oleh 7 kementerian, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Investasi. Nah, harapan kami silahkan dari kementerian-kementerian ini, teman-teman terutama yang di bidang hospitality, silahkan ya ikuti program-program ini, tentunya nantinya akan mendapatkan suatu benefit ya dari misalnya sales call atau gimana ya. Nah, tujuan dari program ini adalah memulihkan pariwisata Bali. Yang kedua adalah membangkitkan kembali UMKM dan ekonomi. Yang ketiga, membuat kepercayaan publik terhadap kesiapan pariwisata Bali di era pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini, mengapa sih kebijakan ini work from Bali? Karena apa? Yang pertama adalah Bali itulah sektor penting. Kita tidak usah lagi bertanya bahwa Bali itu tetap penting bagi sektor pariwisata. Karena apa? Di 2019 sebelum pandemi kita menghasilkan 28,9% devisa nasional. Bayangkan itu ya. Hanya pulau yang kecil ini kita bisa menghasilkan 28,9%. Yang kedua, menerima 40% wisatawan asing ya. Nah, bahkan pada saat sebelum pandemi, Bali itu ditargetkan raup investasi sebesar 42,36 triliun di tahun 2020. Ya, 52% investasi berasal dari modal asing. Nah, ini adalah suatu hal yang luar biasa dari Bali tersebut. Ya, 52%. Artinya apa? Kalau modal asing semakin banyak, ekonomi semakin bagus. Ya, nah ini dah alasannya itu ditunjuk bahwa sektor pariwisata, sedangkan juga dari Menko kali ini bagi kementerian di bawah koordinasinya, tentunya adalah untuk mendukung peningkatan pariwisata tersebut. Nah, sekarang ini apa sih yang harus kita persiapkan dari sisi hotel ya untuk work from Bali ini? Karena ini baru mulai di awal Juni ini, tentunya program ini sesuai dengan saya info tadi adalah sampai di akhir tahun ini. Yang pertama adalah tentunya persiapan dari SDM. Yang kedua adalah strategi sales marketingnya. Yang ketiga adalah prokesnya. Yang keempat adalah teknologi dan informasi. Inilah hal-hal yang penting yang perlu kita planningkan dari sekarang untuk mendapatkan kue dari work from Bali ini. Nah, yang sumber daya manusia, yang paling penting yang pertama adalah vaksinasi. Nah, ini harapan kami dari masing-masing hotel, tentunya lewat Human Resource Departemen masing-masing, ya nantinya pasti dah dari kementerian-kementerian itu menanyakan sertifikat vaksin tersebut, apakah betul kita bisa aja membuat logo, oh stafnya sudah 100% vaksin, tapi buktinya mana? Nah, ini adalah salah satu mungkin nantinya pada saat kita dealing dengan kementerian ini akan dipertanyakan masalah sertifikat vaksin tersebut. Selanjutnya masalah multitasking, tentunya di era pandemi ini ya untuk saving cost ya SDM yang mampu multitasking. Ini harapan kedepannya bahwa dampak pandemi ini adalah suatu hal ada yang salah satunya efek dari pandemi ini adalah meningkatkan multitasking dari staf tersebut. Konsisten, SDM yang konsisten dan kontinuitas. Ya, tidak ada istilah lagi servis yang dilakukan tidak konsisten. SDM yang kreatif, nah itu hal-hal yang diperlukan
saat ini. Nah, ini adalah salah satu bahwa SDM tervaksinasi ya. Ini adalah pemerintah menggalakkan ya pariwisata di Bali ya untuk 100% sudah divaksin. Selanjutnya adalah SDM yang mampu multitasking. Di era pandemi ini, untuk mendukung sistem work from Bali, maka dibutuhkanlah SDM yang mampu ya multitasking, yaitu SDM yang mampu mengelola beberapa tanggung jawab secara bersamaan dan bisa mengatur pola atau ritme kerja sedemikian rupa sehingga seluruh tanggung jawab terlaksana secara simultan. Nah, itulah salah satu harapan dari perusahaan untuk mempersiapkan diri kalau kita mencari market work from Bali ini. Selanjutnya adalah SDM yang konsisten dan kontinuitas. Untuk mendukung sistem work from Bali, yang diperlukan adalah SDM ya yang mampu menjaga stabilitas, kinerjanya tetap seimbang, dalam hal ini bekerja dengan baik sesuai dengan kemampuan dan terus-menerus dilakukan tanpa mengubah atau menurunkan baik kuantitas dan kualitas semangat maupun hasilnya. Kualitas yang dihasilkan juga berlanjut dan berulang-ulang dengan tingkat yang sama. SDM yang kreatif juga perlu di sini ya, karena kita sedang berevolusi di masa pandemi ini. Ini adalah untuk bertahan dengan segala cara yang cerdas dan efektif. Ya, SDM yang cerdas yang bisa untuk mengantisipasi perubahan. Karena seperti kita tahu bahwa Charles Darwin mengatakan ya, siapa yang bisa mengantisipasi perubahan adalah orang itulah yang bisa bertahan di saat situasi yang tidak bagus ini. Habis itu sales dan marketing. Nah, hal-hal yang diperlukan SI. Nah, harapan kami ya bagi hotel, restoran atau yang lainnya, silahkan apalagi nanti pemerintah akan mempersiapkan program CASE yang keduanya ini. Silahkan, ini program ini adalah program gratis dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Mudah-mudahan cepat, karena rencananya kalau tidak salah, kalau tidak bulan Juli, di bulan Agustus. Silahkan bagi rekan-rekan yang belum mempunyai sertifikat CASE untuk mendaftarkan, ya nantinya silahkan bisa diinput dari saya juga ikut dalam tim ini ya. Yang kedua adalah tentunya yang dipersiapkan di sales marketing adalah digital nomad ya. Selanjutnya adalah attractive rate. Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang sudah biasa. Mereka ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. CASE ya. Ya, hotel diharapkan makin gencar ya branding propertinya yang telah tersertifikasi CASE atau new normal. Ya, ini adalah suatu hal yang sangat mandatori di era saat ini. Ya, sekarang ya tamu-tamu itu ya kalau dulunya mungkin lihat TripAdvisor dulu, tapi sekarang ini semua tamu melihat ada certified CASE-nya enggak, atau sudah vaksin enggak staffnya semua. Nah, ini adalah satu strategi branding yang sangat efektif yang dilakukan untuk menggait tamu-tamu work from Bali di properti masing-masing. Attractive rate dan benefit, saya yakin semuanya sudah mempunyai strategi masing-masing, tidak perlu saya jelaskan di sini. Ada paket-paket, ya paket meeting, paket tour, atau hal-hal yang paket long stay guest. Nah, itu silahkan di masing-masing properti ya. Nah, yang sangat pentingnya adalah ini digital nomad atau petualang digital. Adalah istilah untuk menggambarkan kaum freelance ya, yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, tidak terikat, dan secara profesional bekerja dengan memanfaatkan teknologi terutama internet. Ini adalah salah satu market yang berpotensi untuk program work from Bali, di mana tamu-tamu dapat bekerja dengan lebih fleksibel tanpa harus menghambat produktivitas. Nah, ini adalah istilahnya bekerja sambil berlibur.
Satu hal juga, build the trust that Bali shift for travel by welcoming back tourism industry. Program ini diharapkan dapat membantu ya image Bali sebagai destinasi wisata aman dan nyaman kembali tercipta. Ditunjang dengan sertifikat ya CASE ya dan juga protokol kesehatan, tentunya orang tidak ragu lagi untuk datang kembali ke Bali apabila border sudah dibuka. Protokol kesehatan saya jelaskan lagi, sudah jelas sekali, sudah familiar semuanya. Nah, teknologi dan informasi. Nah, ini adalah salah satu sangat penting, terutama kalau kita ya informasi update semuanya baik online. Ini adalah suatu hal yang perlu kita pahami bersama. Teknologi dan informasi ini adalah memegang peranan penting untuk nantinya bisa kita sukses untuk Walk from Bali ini. Nah, yang sangat penting juga adalah rekan-rekan, terutama yang bergerak di dunia hospitality, hati-hatilah dengan hoax. Jangan sampai ya kita selaku pelaku menyebarkan hoax secara tidak langsung ke rekan-rekan yang lainnya. Karena sekarang itu di media sosial banyak sekali berita-berita yang hoax di-sharing oleh teman-teman sendiri, ya. Nah, lebih baik kalau ada sesuatu yang yang kita ragukan, lebih baik kita tanyakan dengan japri teman-teman daripada kita langsung share di WA group adalah sesuatu hal yang membunuh diri sendiri. Mungkin pernah dengar Walk from Bali bukan pemicu lonjakan kasus COVID, karena ada beberapa statement dari media yang mengatakan akibat Walk from Bali itu COVID di Bali itu bertambah. Padahal ya bukan dari Walk from Bali, karena kebetulan saya sendiri pernah salah satu properti yang saya tangani itu mendapat semuanya adalah kita itu ada swab antigennya, ya jadinya tidak sembarangan bisa masuk, bisa check in semuanya, jadinya di lobi dari pemerintah dan ekonomi kreatif mengadakan acara meeting ya dengan program Walk from Bali ini. Tentunya swab antigen itu dilakukan lagi, meskipun sebelumnya mungkin sudah ada sertifikatnya, tapi dilakukan lagi pada saat check-in dan pada saat meeting di hari keduanya juga kita swab lagi. Nah, itu adalah sesuatu yang menyatakan bahwa Walk from Bali itu tidak merupakan pemicu dari lonjakan kasus COVID yang ada di Bali. Dan justru kasus COVID di Bali sekarang ini agak naik karena transmisi lokal. Ya, salah satu penyebabnya adalah mungkin banyaknya acara-acara kegiatan yang ada sekarang di Bali, ya tentunya itulah salah satu pemicu dari kenaikan COVID. Mudah-mudahan ini cepat ditangani. Walk from Bali sebagai penyebab kenaikan dari COVID tersebut. Itu aja presentasi dari kami. Terima kasih, saya serahkan lagi. Terima kasih banyak Pak Eka Pratama. Cukup membuat imun naik ya Pak, karena di bulan Juli ini sudah ada kenaikan dari akupensi yang awalnya 10% sudah ada kenaikan, apalagi Dewan udah dapat grup, wah lumayan nih Pak. Bensinnya udah terisi lagi gitu Pak Eka ya. Di chatbox nanti kita akan jawab. Oke, saya jawab dulu pertanyaan pertama dari Pak Sukresno, dosen Poltek Sahid di UPH. Saran untuk pemulihan secara detail kira-kira menurut Pak Eka untuk mengembalikan pasca pandemi ini, menurut Pak Eka bagaimana Pak pandangan Bapak? Ini pertanyaan dari peserta webinar. Saya jawab dulu karena dari tadi beliau ini dari bertanya, jadi pas Pak Eka yang bicara, saya minta
Pak Eka coba dicolong dijelasin kira-kira untuk pemulihan yang konkret, misalnya untuk pandemi ini, ya paling nggak mungkin presentasinya 50-60%, kira-kira langkah-langkah apa yang perlu diambil Pak Eka? Silakan Pak. Terima kasih Bu Made. Ya, menurut pendapat saya sendiri nih, ya langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah sinergi ya, sinergi antara pemegang kebijakan dan pelaku pariwisata. Itu sangat penting sekali. Ya, itu sangat penting ya, sinergi, karena terus terang saya ngomong di publik ini, sinergi itu belum ada, belum kelihatan secara apa namanya bersama-sama melakukan satu hal. Contohnya aja ya, contohnya adalah informasi yang apa namanya itu, keputusan dari gubernur ya yang kemarin itu, yang kemarin tentang PCR ya. Tentunya seharusnya kalau saran saya sih ke depannya, kalau ada keputusan-keputusan yang itu, diajaklah pelaku-pelaku pariwisata untuk diskusi apakah ada sesuatu yang lebih efektif dibandingkan dengan PCR tersebut. Ya, kenapa saya bilang demikian? Karena program PCR itu secara kesehatan itu sangat bagus sekali, tapi secara ekonomi itu akan mengganggu pariwisata. Kenapa saya bilang demikian? PCR itu harganya hampir 900.000, hanya satu trip satu kali kan, karena waktunya itu kan satu kali 24 jam ya, atau 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Kalau itu misalnya dia stay selama 5 hari, berarti harus 2 PCR. Ya, 2 PCR berarti nilainya adalah 1,8 juta. Hampir harga tiket. Di luar harga kamar ya Pak, dan spending yang lain-lain ya Pak. Nah, kalau itu sebenarnya ada sinergi antara pelaku pariwisata dan pemegang kebijakan, tentunya bisa ada solusi lain. Yang pertama, yang solusinya adalah pengetatan tentang protokol kesehatan. Jadinya betul-betul karena kalau kita bicara di daerah tujuan wisata dan hotel sendiri itu sudah siap semuanya, ya. Tentunya yang perlu diantisipasi adalah di ruang-ruang publik itu, tentunya menempatkan beberapa tim untuk pengetatan protokol kesehatan. Nah itu yang pertama, kurangnya sinergi dari pemangku kebijakan dengan pelaku pariwisata. Seharusnya setiap ada kebijakan yang berhubung dari kebijakan tersebut. Nah itu kalau semuanya sudah siap sebenarnya, cuma ini kebijakannya ya, ada istilah tarik ulur, ada kepentingan. Nah kepentingan itu kita tidak tahu ya, mungkin kepentingan, silahkan mungkin banyak orang mengganti-ganti, ada kepentingan ini, kepentingan itu. Nah itu yang perlu di saat situasi Bali ini terpuruk, tentunya yang paling penting sekarang itu gimana meningkatkan ekonomi Bali tersebut. Itu yang benar. Jadi jangan lagi kepentingan kelompok, kepentingan individu diutamakan. Justru yang benar adalah kepentingan gimana caranya. Yang kedua adalah kata kuncinya adalah open border. Kenapa saya bilang open border itu penting? Karena apa? Dari sana miskin Bali, tapi paling tidak ada greget dari wisatawan. Oh, airportnya sudah dibuka, berarti nantinya paling tidak yang pertama airline akan mengadakan perjanjian dulu, ya perjanjian dulu apakah bisa nantinya pesawat gimana sistemnya apa itu. Yang kedua setelah ada schedule dari airline, tentunya tamu-tamu akan booking. Open border di bulan Juli belum tentu di bulan Juli itu langsung tamu datang. Paling tidak perlu waktu 3 bulan untuk mendatangkan wisatawan asing tersebut. Nah itu yang harus. Jadinya di sini adalah keberanian dari pemangku kebijakan.
Ya, jadinya kalau pelaku sudah siap semuanya kalau pelaku, tapi di pemangku kebijakan seolah tarik ulur ya antara kepentingan satu dan kepentingan dua. Berarti nah ini yang pemulihannya ini masih dari pemangku, menunggu pemangku kebijakan ya Pak ya, kurang lebih seperti ya, itu betul. Untuk ya. mengeksekusi semua untuk pemulihan pariwisata. Ya. Oke, pertanyaannya Pak yang kedua adalah Bali di wilayah khusus rumah tinggal pasien COVID-19 bagi masyarakat mampu secara ekonomi, pemulihan dengan join biaya misalnya perawatan, pengobatan, apakah kemungkinan ke depan akan ditanggung oleh negara? Itu kembali lagi pemangku kebijakan ya Pak Eka ya, yang sudah kita bahas barusan Pak ya. Baik, ada pertanyaan lagi Pak Eka, saat WFB, Work from Bali dari zona hijau, kenapa hanya di 3 lokasi itu Pak? Kemudian kenapa tidak daerah-daerah lain? Mungkin Pak Eka sudah saya bantu jawab, tadi sudah dijelasin ya Pak ya. Jadi secara garis besar pada umumnya masih zona orange dan zona kuning. Jadi ada 3 area yang dinyatakan zona hijau yang dibuka saat ini oleh pemerintah. Kemudian di operasional semua karyawan dan trainee saat ini disupport oleh 38 trainee sudah tervaksin. Kenapa karyawan tidak dipekerjakan justru trainee ya? Mungkin kalau saya bisa bantu jawab karena dengan pandemi pendapatan tidak cukup signifikan, jadi karyawannya mungkin ada beberapa yang dipekerjakan, ada yang berapa diliburkan sementara, begitu mungkin Pak Eka ya? Ya, betul. Baik. Kemudian saya singgung sedikit tentang PCR Pak, yang tadi Bapak sempat sounding juga. Ini kan keputusannya baru nih Pak, baru kemarin. Jadi semua harus menggunakan tes katakan tadi. Kemudian ini berkomentar gubernur yang terbaru yang kemarin malam dirilis ini, kira-kira bulan kenaikan daripada April, Mei, dan Juni sebelumnya. Di Juli ini sudah cukup kenaikannya melegakan kita semua di pariwisata. Kira-kira dengan aturan yang baru yang di launching oleh Pak Koster tadi malam, kemarin malam, apakah ini akan kita optimis atau pesimis Pak Eka? Menurut Pak Eka bagaimana? Oke, terima kasih ya. Itu PCR itu startingnya adalah mulai kemarin, tapi berakhirnya masih TBA, ya belum ada jangka waktunya. Nah ini yang saya belum paham betul sampai kapannya ini, ya mudah-mudahan ini hanya misalnya seminggu atau setelah itu. Tentunya ini sangat berpengaruh sekali ya dengan Work from Bali ini sangat berpengaruh. Apalagi sebenarnya ada salah satu properti yang saya kelola di Ubud itu minggu lalu udah ada program Work from Bali-nya dengan PCR yang hampir rangkanya 1,8 juta. Mungkin ditunda ya, program ini bisa ditunda. Nah itu yang saya belum mengerti ya, kenapa sih melakukan itu? Ya itu yang belum ada sosialisasi. Memang pasti jawabannya adalah karena lonjakan dari COVID itu. Apakah karena lonjakan COVID itu? Padahal lonjakan COVID yang terjadi itu seperti saya jelaskan tadi bukan di zona hijau itu, ya bukan di zona hijau itu. Itu adalah karena transmisi lokal. Karena sekarang itu terus terang di Bali itu banyak sekali ada upacara adat, ya bukan saya menuduh atau bagaimana, tapi salah satunya adalah pemicunya transmisi lokal. Baik Pak. Baik, jadi ini menurunkan imunitas lagi Pak ya. Setelah bulan Juli ini kita cukup naik, kemudian ada edaran lagi bahwa ada PCR. Ini juga ada dari Bu Ayu Manik. Terima kasih. Ini beliau mention juga ini. 30 kamar, 3 night cancel hari ini. Saya so sad katanya. Jadi kita semua nurun lagi imunitasnya nih Pak Eka. Gara-gara PCR berarti begitu ya. Cuman kan pasti ada pro kontra antara pemangku kebijakan dengan praktisi kita di lapangan Pak. Kita pinginnya cepat open border nih seperti yang Bapak bilang tadi. Tapi di satu sisi pemerintah melihat bahwa menyelamatkan daerahnya itu jauh lebih penting Pak. Ini kan istilahnya pro kontra ya. Jadi kalau kita cari mana telur mana ayam duluan, sama-sama punya kepentingan Pak Eka.
Jadi saya merasa sama-sama mempunyai wewenang. Jadi pemerintah sendiri merasa lebih baik menyelamatkan area Bali untuk lebih men-screening seperti yang dibilang Bu Diah juga tadi, men-screening setiap orang yang masuk. Tetapi dari kita sendiri udah nggak sabar nih, karena sudah 1,5 tahun ya Pak. Kita udah rindu sekali untuk invoicing, untuk sales call kemana-mana, untuk nerima ngelihat tamu udah rame-rame gitu. Jadi harus tetap bersabar. Terus kemudian yang berikutnya itu kan CHSE Pak, itu kan udah hampir berakhir yang sudah kita buat. Nah, jadi Juli atau Agustus akan ada CHSE baru. Apakah peraturan dan persyaratannya masih sama Pak? Kebetulan Bapak tahu sebelumnya juga Bapak salah satu anggota dari asesor itu sendiri. Kira-kira ada bayangan seperti apa? Karena teman-teman di praktisi pasti akan bertanya, ini CHSE yang kedua kita akan buka kembali, akan buat lagi karena yang pertama sudah habis. Takutnya nanti kita buat nih CHSE yang baru, tapi tahu-tahu kita sampai habis lagi yang kedua open border belum dijalankan. Kira-kira menurut Pak Eka peraturan dan persyaratannya untuk CHSE bagaimana Pak untuk lanjut kedua? Oke, terima kasih ya. Untuk CHSE yang saya dengar ini bulan lalu ya, sebenarnya mulainya rencananya di bulan Juli. Ya, rencananya CHSE ini di bulan Juli. Tapi saya tidak tahu juga kenapa ini molor-molor, karena itu CHSE kan identik dengan anggaran ya. Apakah mungkin anggarannya belum keluar? Tapi sebenarnya program dari kementerian ini sudah direncanakan, sudah ada yang menang tender dari perusahaan-perusahaan yang akan melakukan CHSE, tapi programnya itu belum, informasi definitifnya belum ada saat ini. Nah itu ya, jadi harapan kami nanti kapanpun itu mulai, terutama yang belum tersertified CHSE itu cepat mendaftarkan diri. Pasti nanti kita info semuanya itu. Baik, terima kasih Pak Eka. Yang berikutnya ada sertifikat vaksin Pak. Itu sertifikat vaksin, kalau kita melakukan perjalanan itu apakah harus melakukan PCR lagi atau boleh menunjukkan dengan sertifikat vaksin itu ya Pak? Oke, terima kasih. Untuk saat ini belum terpakai ya sertifikat vaksin itu. Tapi kedepannya saya kira itu adalah salah satu persyaratan ya, karena ada beberapa negara sudah memberlakukan sertifikat vaksin itu. Ya. Jadi untuk di Indonesia belum. Apakah nantinya supaya habis dulu? Nggak tahu saya. Apakah supaya habis dulu PCR atau swab antigennya? Nah itu mungkin salah satunya penyebabnya. Baik. Terima kasih banyak Pak Eka atas waktu dan kehadirannya di webinar series ke-7 yang dari Politeknik Negeri Bali. Sukses selalu Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak. Selanjutnya saya mengundang beliau adalah GM dari Ctrip untuk area Indonesia. Jadi Pak Krisna Arya ini juga adalah young talent. Beliau juga adalah mahasiswa, praktisi dan akademisi yang cukup populer ya. Di samping karirnya bagus, sekolahnya juga di S2 juga sepertinya, seperti Pak Eka juga di PNB. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Krisna Arya. Selamat sore Ibu Made dan juga partisipan dari webinar. Sore Pak. Di Magister Terapan. Sudah bisa dilihat ya Bu Made? Sudah Pak, sudah Pak Krisna. Sudah yang ini ya? Baik, silakan. Baik, sekali lagi selamat sore semuanya. Sore. Yang sudah dijelaskan oleh Bu Made, nama saya Krisna Arya, panggil saja Krisna, saya General Manager untuk Trip.com Indonesia. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari Politeknik Negeri Bali untuk invitation-nya berbicara sebagai salah satu analis di seminar kali ini yang menggusung tentang bagaimana kita menstrategikan Work from Bali Campaign Initiative towards Comprehensive Tourism and Economic Development Strategy. Jadi di slides yang akan saya tunjukkan, kita akan mengelaborasi lebih lanjut tentang chances dan juga opportunities yang kita bisa inisiasikan ke depan, terutama untuk Chinese market.
Karena Trip.com sendiri headquarter-nya ada di Cina, di Shanghai, China. Jadi kita akan mengulas lebih lanjut mengenai opportunity, kesempatan, dan juga peluang-peluang yang akan kita punya ketika the pandemic is contained, dan juga kita punya harapan-harapan yang sudah disampaikan dari speaker atau pembicara sebelumnya, yaitu open border, apa yang kita lakukan, potensi apa yang kita miliki, dan peluang-peluang apa saja yang bisa kita siapkan dari sekarang. Karena saya lihat dari beberapa partisipan yang join kita punya seminar kali ini juga berasal dari praktisi, yaitu hospitality industry. Hope this can help you to proceed with the planning, dan juga insightful information that I could provide in this presentation. So without further ado, let's get started. Oke, di presentasi yang singkat ini tidak banyak ya Bu, ini cuma 200 slide aja. Jadi, ya banyak ya, enggak. Ini sedikit sekali sebenarnya slide-nya, cuma saya berusaha untuk memuat banyak informasi yang penting tentang kita punya potensial, Chinese market punya potensial, yang kemudian nanti kita bisa kembangkan lagi sebagai kita punya revival plan atau rencana kita untuk bergerak maju ketika pariwisata sudah pulih. Ya. Jadi juga akan kita konjungsikan dengan in conjunction with the Work from Bali campaign and initiative. Di slide berikutnya akan lebih banyak membahas tentang potensi-potensi yang akan kita dapatkan dari the slides. China market sebagai pasar utama, main market kita di Trip.com, itu bisa kita lihat secara jelas dari sisi populasi. Jadi dari populasi saja kita bisa tahu bahwa China market as the world's largest population itu punya 1,4 miliar orang. Ya. Jadi ada 1,4 miliar orang yang occupy the mainland China. Jadi dari segi economic, China juga mengekor United States di belakang sebagai world's largest economy in 2019. So in alignment with a large increase in outbound tourism, kita bisa lihat bahwa sebenarnya market China merupakan market yang memiliki kesempatan atau memiliki potential to be the #1 international tourism spender. Jadi selama ini kalau kita bisa dengar selentingan gitu misalnya, biasa mendengar selentingan bahwa China market ini tidak spending, terutama di hotel, sebenarnya it's not relevant. Mungkin kita belum targeting the right clienteles. Karena ketika kita lihat dari data bahwa China market merupakan #1 tourism spender berdasarkan record yang kita dapatkan. Kemudian, this huge potential could literally be the vital source of revenue for nation across the globe. Jadi kita punya kesempatan yang tinggi sekali untuk menyebarkan atau mendapatkan revenue dari yang dikeluarkan oleh market China atau Chinese travelers ini. Jadi ini juga bisa kita jadikan master planning. Jadi ketika pariwisata kita sudah kembali, when the pandemic is contained and the tourism activities is recovered, we could start the pipeline again. Karena kita bisa kita bisa pipeline lagi, kita bisa merancang lagi, kita punya strategi pariwisata. So it will no longer be a mass tourism, but it would rather be green tourism. Jadi kita menyasar potensi market yang memang bisa memberikan dampak yang berkesinambungan atau dampak yang berkelanjutan untuk Indonesia dan juga Bali. Ya, so we try to secure every pipeline a good one, so it will benefit us in so many possible ways. Next up, here on the presented slide, kita bisa lihat China market volume. Volumenya dari tahun 2009 itu cukup significantly improve. 2009 itu hanya ada 48 juta travelers yang traveling around the globe. Kemudian itu meningkat sangat signifikan. Kita bisa melihat dari 48, kemudian peak di 150 juta travelers di tahun 2018. Kalau kita bicara year on year growth dari tahun sebelumnya, ada 16%
strong year-over-year growth. Jadi sebenarnya China ini masih punya potensial yang tinggi sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saat ini di China hanya 10% dari masyarakatnya mempunyai paspor, ya, dan hanya 4% yang actively traveling. Bisa kita bayangkan potensinya bisa sangat tinggi sekali. Jadi bisa 10% itu bilanglah setiap tahunnya meningkat misalnya 30%. Jadi dari 10% kita punya 13% potensial the next year. Itu juga pastinya nanti akan membantu lebih banyak lagi masyarakat atau tamu dari China yang bisa traveling around the globe. Jadi ini potensi yang kita bisa sasar ke depannya. Karena saat ini kalau saya bisa menambahkan sedikit informasi, China market saat ini sudah untuk segi pariwisata in domestic level, kita berbicara di big provinces in China. So the tourism has been 50% growth since 2019. Jadi dari 2019 ketika tidak ada pandemi, itu bisnisnya sudah naik 50%. Jadi sudah sangat sehat sekali. Jadi mereka ready to travel whenever the borders dan juga restriction-nya tidak terlalu tinggi untuk negara-negara yang mereka ingin tuju. Nah, kemudian kita lihat data dari foreign tourist arrival to Indonesia. Dari data ini kita bisa melihat, data yang saya present 2019, karena 2020 nanti pie-nya bulat semua. Jadi data 2019 saya bisa presentkan the variability. Jadi variabelnya banyak sekali. Ini ada foreign tourist arrival based on nationality. Nomor 1 ke Indonesia itu Malaysia ya di 19%, kemudian China di 13%. Kemudian bisa kita intip sedikit, specifically to Indonesia, China tourist arrival itu sebenarnya declining since February 2019 karena ada banyak isu ya, ada banyak isu seperti gempa bumi, kemudian ada isu gunung saat itu dan juga beberapa kasus yang penjualan wisatawan yang murah itu yang jual per kepala itu juga menjadi salah satu hal yang menunjang hal ini terjadi gitu. Jadi growth-nya minus, tapi despite the minus growth kita bisa lihat bahwa China still has a big pie for Indonesia tourists. Sehingga kita bisa lihat potensi China itu masih ada, tergantung bagaimana ke depannya nanti kita memanage mereka. Oke. Karena kalau di-compare sama negara tetangga seperti Thailand, yaitu big cities-nya Bangkok dan Phuket, sebenarnya Indonesia jauh lebih mahal ya in terms of total expand tamu Cina ke Indonesia ketimbang ke Thailand. Karena sebenarnya dari segi jarak lebih dekat dari Bangkok ke Shanghai daripada dari Shanghai ke Indonesia. Jadi otomatis airfare-nya lebih tinggi. Dan juga hotel, average daily rates hotel di Indonesia itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada average daily rates hotel-hotel yang populer di Bangkok dan Phuket misalnya. Jadi itu juga sebenarnya our direct competitors adalah negara tetangga. Tapi balik lagi ke depannya bagaimana kita membuat pipeline ini menjadi lebih timely dan relevan nantinya dan cocok untuk Indonesia market. Oke, bicara tentang Chinese market itu sama saja bicara dengan Ctrip ya, atau Ctrip kita kenal saat ini dengan Trip.com. Jadi Chinese online travel giant Trip.com ini adalah part of Ctrip. We are Ctrip company. So kita punya company itu adalah salah satu perusahaan yang hit by the pandemic effect the most. Karena di Januari begitu ada outbreak, mulai banyak restriction, tidak boleh Chinese memasuki beberapa negara, kemudian banyak ada cancellation dari tamu Cina yang ingin terbang ke Indonesia, ke Bali. Waktu itu saya ingat sekali di awal bulan Maret ya, yang seharusnya kita panen raya waktu itu Chinese New Year, kita banyak sekali menerima cancellation at the same time. I think this pain points was experienced by many of us in this room, so I know how it feels waktu itu, dan juga sebenarnya dari sisi company it was the most difficult and challenging issue that we faced during the coronavirus outbreak. Jadi yang pertama sebenarnya ke depannya China sendiri sudah sukses mengcontain virusnya. Di awal-awal
memang China itu nomor 1 ya, the first country that severely hit by the pandemic, nomor 1 waktu itu, kasus paling banyak. Tapi namanya negara maju ya, negara maju mereka punya strict cara, jadi mereka punya beberapa regulation to reduce the cases. Mereka membangun fasilitas kesehatan overnight, dalam 1 malam itu mereka sudah bisa membangun banyak fasilitas kesehatan untuk menunjang atau menolong orang-orang yang membutuhkan. Jadi mereka bisa mengatasi hal ini sampai di fase di mana mereka sudah fully recover, seperti yang saya bilang. 50% year-on-year growth dari bisnis di tahun 2019, saat ini mereka sudah dapat nikmati bersama. Karena saat ini mereka juga change the strategy, because they cannot go travel overseas, so they travel domestic level, dan domestic hotels mereka juga menurunkan harga yang semula biasanya tinggi, menjadi lebih affordable dengan cara menjual packages. Packages ini tidak hanya hotel, room and breakfast, tapi juga room breakfast and optional activities like restaurant and spa yang mereka punya. Jadi mereka punya potensi sangat tinggi untuk menggait pasar domestik mereka. Jadi saya rasa ini juga yang kita lakukan di Indonesia. Jadi walaupun market kita secara domestik belum mature enough, tapi kita setidaknya bisa bernafas sedikit, walaupun tadi kalau Bu Made bilangnya ada yang menurunkan imun sedikit ya, gara-gara grupnya cancel karena harus PCR. Jadi harga hotelnya lebih mahal, lebih murah daripada harga PCR tesnya, for example. Ya hal-hal yang kayak gini sebenarnya yang kita sebagai negara tetap belajar ya, bahwa ada sedikit dan banyak hal yang harus kita pelajari untuk sebenarnya bagaimana ya menghadapi krisis ini. Tapi kalau kita lihat dari negara-negara tetangga, kita tidak bisa meng-compare secara direct, tapi paling tidak ke depannya ketika kita menjadi negara maju, when we are facing crisis, we could have adequate enough plan and which is timely and relevant that we could do. Jadi itu dia yang mau saya sampaikan. Jadi Trip.com in the domestic market is pledge to provide and create the best travel experience for our customer. Jadi kita punya goal adalah being an international OTA leader that provides one-stop solution for travelers globally. Yang mana ketika kita kaitkan dengan work from Bali, kita punya large base of young productive consumers with high spending powers. Yang kita ketahui sebenarnya bahwa productive age itu kan range-nya ketika when it comes to Trip.com business, 81% of our customers are 16 years old to 45 years young. Jadi ini adalah potensi customer yang bisa kita targetkan ya, karena mereka mempunyai customer behavior stay di bintang 4 dan bintang 5. Jadi work from Bali campaign ini juga kita bisa breakdown ke level yang lebih dalam lagi. Jadi ketika kita membreakdown ini, dari data yang saya dapatkan, 70% dari trip customer adalah businessman or executive. Jadi mereka yang bekerja di suatu perusahaan ternama, yang mana mereka juga punya potensi untuk bekerja dari Bali atau bekerja remotely, not from their offices. Jadi ketika kita punya produk work from Bali, for example, kita juga bisa align-kan atau kita bisa channel ini ke customer kita yang mempunyai potensial untuk membeli produk yang kita tawarkan, yaitu work from Bali campaign. Karena kalau kita membahas tentang average booking value-nya, dari flight sendiri itu ada $350. Itu lumayan tinggi, dan juga untuk hotel itu rata-ratanya ada di $214, which is itu hampir 3 juta rupiah ya. Jadi kita bisa bilang kita punya potensi untuk hotel-hotel bintang 4 dan bintang 5 di Bali ya cukup potensial, selagi kita bisa bisa mewujudkan beberapa hal yang sudah di-share sama beberapa speaker sebelumnya seperti Pak Eka. Kata kuncinya adalah open border ya, katanya Pak Eka. Kalau saya tambahkan lagi, magic word-nya adalah get the airlines to fly into Bali. Karena open border tanpa airlines itu bagaikan buka rumah tapi nggak ada tamunya. Gitu, karena tamunya nggak punya mobil gitu ibaratnya. Nah, nggak punya kendaraan. Jadi sekarang
open the border is important untuk gain mereka punya confidence. Kemudian kita punya magic word adalah lobby di airlines, sehingga kita punya airlines, kita punya kendaraan yang menyokong mereka untuk datang ke Bali. Dan we need the golden liquid. Ya, jadi ada dua hal tambahan. We need the golden liquid. What is the golden liquid? Golden liquidnya adalah nggak ada karantin. Tidak ada karantin yang diperlukan bagi mereka selama mereka di Bali. Atau paling tidak kita menunjuk satu hotel memang untuk karantin hotels yang bisa lebih mengakomodir mereka punya kesempatan untuk exploring Bali. Tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu semua kita serahkan nanti kepada prosedural seperti apa. Tapi kemungkinan besar dari data yang saya dapatkan, insight yang saya gather, kita harus punya beberapa komponen yang membuat mereka tertarik untuk traveling ke Bali. Seperti itu. Jadi kata kuncinya open border, magic word-nya adalah lobby di airlines, and golden liquid-nya adalah sebisa mungkin no quarantines. Oke. Ya, yang slide ini adalah revival plan. Revival plan, kita akan discuss tentang as a future leader in the industry, we need to look at the perspective of powerful collaboration and to work collectively in redesigning the tourism rebound strategy. Jadi di slide-slide terakhir ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah-sejarah outbreak atau wabah-wabah sebelumnya dan berapa lama kita bisa revive, berapa lama kita bisa bangkit dari hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Okay? Yang pertama kita lihat bagaimana cara kita recovering from COVID-19. Kalau kita lihat dari sejarah, SARS pertama kali itu direport di tahun 2002 dan kemudian sangat cepat di-contain, sangat cepat diatasi karena itu berakhir di tahun yang berbeda, di tahun 2003 tapi di bulan Juni. Ya, kemudian ketika virus itu when the outbreak is contained, it took 2 months. Ya, after it took a month actually after, which was July 2003. Jadi hotel occupancy dari partners yang working with Trip.com itu sudah mulai menunjukkan increase occupancy sebesar 70%. Ya, ini awal-awal kita mendirikan bisnis Trip.com di tahun 1999. Jadi di tahun 2002 itu kita sudah hit by the pandemic. Jadi sebenarnya kita sudah punya beberapa background pandemic, how to control that. Dan tahun itu juga kita punya banyak cancellation. Ya, jadi ini kayak deja vu ya, how to handle this. Sehingga kita sebenarnya ketika kita memasuki pandemic ini kita juga sudah punya crisis planning yang cukup relevan yang kita sudah lakukan di saat pandemi di tahun 2020, epidemi di Cina di tahun 2020. Ya, kemudian perlu 1 tahun sebenarnya di bulan Maret dan April tahun 2004 performance growth-nya semakin tinggi, yang tadinya 70%, dari yang sudah naik 70% itu naik 164% di bulan Maret dan naik 869% di bulan April di tahun berikutnya, which is tahun 2004. Karena kita punya holiday season ada di bulan-bulan tersebut. Kita punya potensial Chinese New Year, kita punya Dragon Boat Festival, dan banyak Chinese holiday dan festival lainnya yang membuat kita punya recover sangat tinggi waktu itu di tahun 2004. Oke, dan dari data yang kita dapatkan, 85% users dari Trip.com sendiri sudah menyatakan bahwa ketika pandemic is contained, vaccination is doing well, they are confident to travel untuk bisnis ataupun leisure. Jadi ini merupakan suatu gayung bersambut ya, ketika kita perlu tamu, tamunya juga berani untuk travel. Ketika kita meeting persyaratan-persyaratan yang mereka sudah kemukakan sebelumnya. Okay, this is going to be my last slide. Jadi di tahun 2020 kita reveal Trip.com top 20 destination based on search customers, dan kita mengidentifikasikan destinasi-destinasi di Indonesia yang masuk
ke top 20 short haul destination. Jadi ini merupakan Asia destination yang karakteristik ya dari tamu China. Jadi mereka ingin traveling ke kota-kota besar ini untuk mendapatkan experience yang mereka sudah tidak dapatkan 1,5 tahun. Jadi mereka punya wishlist. Wishlistnya itu termasuk Bali dan Bintan. Which is ini akan menjadi satu kolaborasi yang sangat baik bila kita mampu untuk having the travel bubble. Ketika kita bisa menandatangani travel bubble terhadap satu negara ini, kita mungkin bisa sangat tertolong gitu. Cuman standarnya China tentu tinggi, jadi yang sudah disampaikan oleh Pak Eka tadi, vaccination harus sukses, kemudian angka positive case bisa kita bisa reduce, dan juga bagaimana kita menghandle krisis. Apakah kita siap untuk menghandle krisis? Apakah kita punya manpower yang yang bisa kita andalkan ketika misalnya nanti ketika work from Bali tiba-tiba ada spike, karena kita kan bagaimanapun juga kita menerima wisatawan asing yang juga mempunyai sejarah ya, history traveling sebelumnya. Jadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sekali. Kemudian kita juga bisa selain travel bubble dengan China, sebenarnya kita juga bisa travel bubble dengan negara tetangga kita untuk Bintan dan Batam. Karena sebelumnya secara historical, Bintan dan Batam itu menjadi destinasi utamanya orang Singapura. Karena Singapura kan negaranya tidak terlalu besar. Jadi ketika mereka mau trip dengan budget yang lebih affordable, mereka bisa spending banyak, mereka biasanya memilih Indonesia, which is Bintan dan Batam. Jadi kalau kita misalnya bisa melobi satu negara lagi untuk travel bubble, which is Singapura, untuk Bintan dan Batam, itu juga nanti akan membantu kita untuk mendapatkan pemulihan yang lebih cepat. Jadi memang tidak semua daerah atau destinasi yang pariwisatanya bisa kita pulihkan, tapi dari data yang sudah dipresent tadi menyatakan bahwa Bali sebenarnya yang sangat-sangat perlu pertolongan saat ini. Jadi it's about time for us, all the leaders in the hospitality industry, to work collectively. So we need to really make this useful to all of us, all the insights and all the planning to be relevant, and also we could really be actualizing it together. Karena kita tidak bisa berjalan sendirian karena kita bukan pemangku keputusan. Jadi kita harus bekerja sama dan mendukung pemangku keputusan kita untuk membuka Bali, kemudian juga melobi negara-negara yang kita bisa ajak bekerja sama dengan beberapa standar yang juga harus kita bisa deliver ya, harus kita bisa janjikan untuk menyediakan hal-hal yang diminta tersebut. Karena sebenarnya kita ini ada di unprecedented time, di hal yang sebelumnya kita tidak pernah tahu, tidak pernah alami sebelumnya. Jadi belum ada SOP-nya, belum ada guideline-nya, tapi mudah-mudahan kita bisa menuju arah yang sama-sama kita idamkan, yaitu untuk membuka pariwisata Bali melalui Work from Bali campaign. Ya, 200 slide saya ternyata setelah selesai, Bu. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Terima kasih, Pak Krisna. Kita nunggu nih 200-nya mana ini gitu. Sampai jam berapa kira-kira begitu. Terima kasih Pak untuk presentasinya. Oke, kita berbicara tentang Ctrip. Kalau dulu kita bilangnya Ctrip ya Pak, sekarang trip.com. Kalau saya lihat adalah bagaimana China mereka menggunakan the biggest digital booking ini untuk mereka mengunjungi Bali ataupun Bintan. Nah, dengan adanya pandemi ini, apalagi Cina lebih dulu mengalaminya dengan infeksi COVID-19, apakah Trip.com masih bisa supply gasnya ke Indonesia saat ini, Pak? Ini masih, Bu Made, karena kita punya regulation, kita punya peraturan kan juga cukup strict ya. Ada beberapa visa yang harus. Baik, Pak. Application procedure yang harus
ini kita sudah mulai mendapatkan bisnis ya, perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan cabangnya mereka di Indonesia. Saya rasa mereka sudah mulai bergerak karena mereka juga mulai stay di Jakarta untuk jangka waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan bisnis mereka ke depannya. Karena walaupun pandemi, mereka juga tetap menjalankan apa yang sudah distrategikan sebelumnya. Jadi kalau dibilang masih ada supply dari China, masih banyak. Baik. Berarti Jakarta sudah mostly Pak ya, karena Jakarta sudah international flight-nya sudah jalan gitu kali Pak ya, dari China langsung directnya, atau yang Bapak mention tadi yang perusahaan mereka yang berada di Jakarta? Iya Bu, langsung direct karena memang kan international hub-nya Indonesia ada di Jakarta Ibu ya. Jadi kebetulan mereka punya branch office ya kita bilang ya, branch office-nya ada di Jakarta. Jadi ya beberapa kita accommodate beberapa bisnis long stay guest dari perusahaan Cina-nya langsung. Wah keren nih kalau udah begitu, berarti teman-teman di Jakarta udah bisa naik imun nih Pak. Boleh juga nih saya ngelobi karena saya punya Jambuluk juga di Jakarta Pak Krisna. Nanti habis ini kita boleh Bu. Deh. Boleh, pokoknya hotel Jakarta imun semua Bu. Oh gitu ya. Ya Pak. Terus bagaimana trip.com menyikapi work from Bali? Memang tadi Bapak bilang ada signifikannya. Cuman sejauh mana signifikan work from Bali itu kira-kira terimplementasi Pak di Bali? Karena pemerintah sendiri mencanangkan begitu, kemudian kita di praktisi sangat-sangat berharap itu akan terjadi. Yang pertama, yang kedua, dampak open border dengan 3 kata kuncinya tadi, open border, lobby di airlines ya. Lobby di airline, dan the liquidnya adalah no quarantine. Itu berat ya buat kita, kalau no quarantine itu akan berat menurut saya. Yang pertama tadi dijawab dulu Pak ya, nanti kita jelasin yang kedua. Terima kasih Pak. Menurut saya ya Bu Made ya, sebenarnya saat ini kita fokus pada recovery pariwisata. Jadi bukan lagi kita mementingkan kepentingan golongan lah ibaratnya ya. Yang namanya kan UUD ya Bu ya, ujung-ujungnya duit gitu kan. Sometimes when it comes to ujung-ujungnya duit, kita punya tendensi untuk berperang harga walaupun di saat-saat yang tidak tepat kayak gitu. Misalnya work from Bali, it is about time for us to recover, tapi kita juga tetap perang bisnis gitu misalnya, which is wajar, saya tidak menyalahkan hal tersebut. Tapi kedepannya mungkin secara lebih uniform ya, kita mungkin bekerja sama dengan pemerintah untuk segi pricing. Jadi allotment untuk work from Bali itu spread secara fair lah. Jadi kita harus punya pertama kita harus punya target ya Bu ya. Yang namanya work from Bali ini kan sebuah target. Kita harus punya target vaksinasi pertama berapa, kemudian hotel-hotelnya apa saja, kemudian manajemen krisisnya seperti apa, dan yang paling penting sebenarnya adalah bisnisnya akan seperti apa, sebanyak apa, seperti itu. Jadi dari sana kita bisa buat master plan-nya. Jadi sekian hotel, sekian tamu misalnya di The One Legian, sekian tamu di ITDC dengan harga yang sebenarnya uniform gitu, bintang 3 berapa, bintang 4 berapa, bintang 5 berapa. Jadi dari sini kita sebenarnya tidak memberikan kompetisi yang sangat sengit sih sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari pengalaman Singapura ya, as a country ya, mereka diberikan 100 Singapura dollar ya untuk mereka staycation di negaranya sendiri gitu, dengan harga hotel yang sudah di-set oleh pemerintah setempat. Karena itu juga merupakan salah satu cara mereka untuk build up mereka punya atau recover mereka punya drop di awal-awal pandemi dan lockdown. Baik. Terima kasih Pak. Mungkin ada teman dari partisipan, Bapak dan Ibu, jika ingin bertanya, silakan. Selagi pembicaranya masih senyum-senyum manis dan imunnya lagi naik, bisa ditanyain mungkin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga untuk PNB dengan berjalannya webinar ke-7 ini adalah support dari Wyndham Garden, kemudian dari trip.com, kemudian ada dari The One Legian, dan saya sendiri adalah dari Jambuluk. Terlaksana webinar ini dari support teman-teman juga. Mungkin ada yang ingin bertanya. Oke.
Bisa di-unmute juga Bu, langsung Bapak dan Ibu jika ingin bertanya langsung kepada pembicaranya. Kebetulan 3 pembicara kami masih ada di sini, mungkin ditujukan ke Pak Krisna, atau Bu Dia, ataupun Pak Eka Pratama. Silakan. Baik, ini ada pertanyaan untuk Bu Dia dari Ibu Suci. Izin bertanya kepada Ibu Dia Permana. Saya ingin menanyakan tentang peluang bisnis MICE di masa pandemik atau masa new normal. Inovasi apa yang bisa dikembangkan untuk bisnis MICE ke depan seperti hybrid convention misalnya, atau inovasi apa? Terima kasih. Bu Diah, mohon izin dijawab dari Ibu Suci. Baik, Bu Made. Terima kasih Bu Suci atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali kalau saya bilang, karena memang pada akhirnya kita harus beradaptasi, berinovasi, usaha menciptakan sesuatu yang baru ya, karena adanya pandemi ini. Kalau menurut saya secara pribadi memang hal yang terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah pertama-tama mengikuti dulu nih protokol CHSE. Jadi setiap organizer ya, baik itu event organizer, weddings organizer, maupun conference organizer, mereka harus tahu dulu CHSE itu apa, kemudian dalam bidangnya itu apa saja yang harus diperhatikan. Nah, katakanlah sebagai PCO gitu ya, kami Professional Conference Organizer selalu menyadari bahwa misalnya sebelum kita melakukan satu kegiatan harus swab dulu, itu untuk memperkecil kemungkinan tertularnya atau terjadinya pemaparan saat event berjalan. Kemudian bagaimana kita mengatur ruangan ya, bahwa ada jarak, kemudian mikrofon itu harus dibungkus, misalnya sekarang kan sedapat mungkin dia harus didesinfektan dulu sebelum digunakan, kemudian bila pembicara itu melakukan pergantian harus disterilisasi lagi dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang kita akhirnya adaptasi karena keadaan dan kondisi. Nah, dengan berjangkitnya sekarang virus ini yang membuat orang membatasi diri untuk berinteraksi banyak. Akhirnya apa yang timbul? Timbullah ide untuk bagaimana menyelenggarakan event itu secara virtual atau hybrid. Ini saya rasa adalah merupakan tren ke depan ya, karena kalau kita berkumpul itu pasti kan dibatasi sekali. Sekarang regulasi kita adalah suatu venue itu hanya boleh diisi dengan kapasitas 50% dari kapasitas yang real. Katakanlah misalnya satu ballroom kapasitasnya seharusnya 500 orang, sekarang maksimum yang boleh ikut itu hanya 250 orang. Nah, dengan demikian kan berarti kemungkinan yang terjadi adalah orang mencari peserta yang mengikuti secara online. Jadi inilah hybrid event ya. Ada tetap secara offline atau on-site ininya tetap ada, kegiatannya tetap ada, tetapi di broadcast sedemikian sehingga banyak orang yang bisa menyaksikan juga atau ikut berpartisipasi secara aktif. Nah, jadi memang ini adalah satu hal yang saat ini sedang tren ya dilakukan, dan saya rasa ini akan terus berkembang ke depan. Sehingga antisipasinya adalah satu, bahwa orang harus juga mengembangkan teknologi dan sumber daya manusianya. Karena teknologi itu berkembang terus sehingga kecepatan, kesempurnaan orang mengikuti kegiatan secara virtual atau jarak jauh itu menjadi semakin bagus, semakin sempurna. Katakanlah ya ibaratnya dulu orang misalnya nonton TV yang masih kaca cembung, kemudian ada flat screen, kemudian kita go digital ya. Sekarang kalau kita melihat TV kan jernih sekali. Nah, jadi di masa depan kita juga dituntut nih untuk penyelenggaraan event itu harus bisa seperti itu. Jadi cepat, tidak terasa bahwa orang itu berjarak jauh, tetapi dia seolah-olah interaktif dan komunikatif. Kemudian ini juga tantangan ke depan bagaimana membuat event-event virtual ataupun hybrid itu menjadi menarik ya, karena kadang orang kalau sudah
mengikuti acara secara virtual lebih saja dari 2 jam, maka dia sudah mulai bosan karena monoton ya. Apa sih gimmick-gimmick atau barangkali hal-hal yang bisa membuat orang itu terasa interaktif. Dia terasa benar-benar ikut di dalam kegiatan itu, seperti kita mengikuti kegiatan secara onsite. Jadi di sana letak tantangannya. Seolah-olah seperti hidup ya Bu ya, acaranya hybrid tapi hidup gitu Bu ya. Betul. Nah itulah memang tantangan berat ya. Jadi kami sendiri juga terus belajar. Jadi kebetulan kalau di melalui grup sendiri kami punya Daniswara Conference Support and Logistics. Nah ini yang bertugas untuk menggali terus karena ini kan mereka yang menyewakan alat-alat penunjang konferensi. Dan mulai dari klien-klien itu kita belajar bahwa setiap hari kita mengerjakan sesuatu itu semakin banyak tuntutannya. Orang ingin semakin sophisticated, semakin cepat, semakin kreatif ya. Jadi di sanalah kita nanti kebutuhan ke depan itu adalah SDM yang kreatif dan mumpuni dalam sisi IT. Karena ini kan banyak berhubungan dengan internet ya, kemudian dengan bagaimana menguasai alat-alat teknologi canggih itu ya, sehingga bisa dikemas dengan baik, dengan profesional seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa menjawab pertanyaannya Bu Suci. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia atas jawabannya. Semoga Ibu Suci bisa diterima oleh Bu Suci. Selanjutnya dari Pak Ginastre, silakan. Terima kasih Ibu Made atas kesempatannya. Saya ada beberapa pertanyaan untuk para panelis. Yang pertama untuk Bu Dia, kira-kira untuk tahun 2022 ini, by the way saya pengakuan diri, saya pengamat hotel. Untuk tahun 2022 ini sudah ada berapa kira-kira grup yang on request di tahun 2022 yang mana hotel-hotel Bali harus siap-siap untuk memperebutkannya. Kedua, apa kiat-kiat atau tren-tren baru yang muncul sesudah pandemik ini, ya? Artinya misalnya seperti CHSE atau jaga jarak di ruang meeting, yang mana itu merupakan suatu cost bagi hotel, ya, karena berkurang revenue-nya. Nah, bagaimana hotel bisa memenangi persaingan dari grup yang ada yang nantinya masih akan sedikit, tapi sementara itu perebutnya akan banyak sekali. Jadi apa kiat-kiat yang harus disiapkan oleh hotel agar bisa mengantisipasi tren ini? Kalau penerapan CHSE, Bu Dia, saya lihat hotel-hotel di Bali maupun di Lombok, walaupun mereka sudah menerima sertifikat, tapi mereka belum melakukan standar CHSE seperti seharusnya. Jadi banyak sekali masih pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak hotel dalam hal menerapkan standar-standar ini. Jadi sekali lagi, apa yang menjadi tren atau hal-hal yang diinginkan oleh customer Ibu dalam hal mempersiapkan meeting di Bali kalau itu ada? Terima untuk Bu Dia. Untuk Pak Eka, travel bubble yang saya dengar dari Kadisparda Pak Putu Astawa waktu ada gathering dengan Ubud Hotel Association kemarin, travel bubble dipilihnya Nusa Dua, Sanur, dan Ubud itu lebih kepada untuk kepentingan travel bubble. Jadi daerah-daerah tersebut yang diyakini bisa untuk melakukan kontrol. Walaupun ada pertanyaan terbesar adalah kalau Nusa Dua kita mungkin bisa mengontrol keluar masuknya karena cuma ada 3 pintu keluar masuk. Tapi kalau Sanur dan Ubud bagaimana mengontrol? Di Ubud itu ada 1000 pintu mungkin keluar masuk. Jadi akan sulit untuk mengontrol yang karantina. By the way, yang ketiga ini adalah komentar juga untuk Pak Krisnarya yang menginginkan tidak adanya karantin. Sayangnya nanti kalau nanti dibuka, menurut rencana daripada pemerintah itulah akan ada karantin selama 5 hari di daerah-daerah travel bubble itu. Nah, ini agak kontradiktif dengan keinginan para hotelier, di mana sebaiknya tidak ada karantin, yang supaya tamu akan lebih mudah lagi untuk berkeliling. Nah, on top of it, dari yang dipaparkan oleh Pak Eka tadi soal perlunya
hotel memberitahu bahwa misalnya staf hotelnya sudah divaksin 100%, itu saya sangat mendukung, Pak. Sayangnya, ya, informasi seperti ini tidak ada ditemukan di tempat-tempat lainnya, seperti di websitenya hotel atau di OTA. Jadi Pak Krisna, Pak Eka, saya sarankan untuk masing-masing hotel untuk menyiarkan, mengkomunikasikan bahwa stafnya sudah divaksin. Kalau OTA mungkin memberikan satu logo juga, seperti yang disarankan oleh Pak Eka tadi tentang yang logo jarum suntik itu, bahwa hotel ini sudah 100% vaksin untuk stafnya. Jadi akan mempunyai unique selling point atau keunggulan bagi hotelnya tersebut. Tidak hanya seperti misalnya kalau di OTA lain macam Traveloka ini clean and safe hotel gitu. Nah, akan ada juga logo atau simbol di mana hotel ini sudah 100% vaksin. Dan yang terakhir, pertanyaan untuk Pak Krisna Arya adalah sama dengan mungkin kayak di melalui MICE untuk Budia. Apa kiat-kiat yang bisa diberikan oleh Trip.com untuk hotel-hotel agar nantinya ketika border ini sudah dibuka, hotel-hotel itu bisa dengan segera mendapatkan tamu-tamu dari China dan sekitarnya, ya, terutama dari Trip.com. Karena sekali lagi, ketika nanti border itu dibuka, kita punya kue ini masih akan terbatas karena masih restricted, ya, hanya mungkin dengan beberapa negara saja. Mudah-mudahan salah satu dari Cina juga. Tapi di lain pihak, suppliernya atau pihak hotel akan sangat ribuan jumlahnya. Nah, ini bagaimana kita supaya 1-2 hotel itu bisa stand out, bisa dipilih langsung, lepas daripada algoritma yang standar di OTA, ya, macam visibility, promosi dan sebagainya. Promosi visibility tidak akan ada habis-habisnya. Yang khusus, nah yang saya ketahui ada beberapa OTA sudah memberikan tip-tip bagaimana bisa memenangi persaingan nanti. Baik, itu ketiga pertanyaan untuk ketiga panelis, Bu Made. Banyak. Baik, mungkin, terima kasih Pak Ginastra. Silakan. Baik, yang pertama ke Bu Diah, bagaimana kiat-kiat atau tren after pandemi, Bu, di MICE Business ini? Mohon dijawab Bu Diah untuk Pak Ginastra. Silakan. Baik, Pak Ginastra, terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab, ya Pak, ya. Jadi pertama, Bapak menanyakan sebenarnya ada potensi acara apa atau event apa saja di tahun depan, di tahun 2022. Saya rasa yang sudah kami ketahui, ya, akan menyelenggarakan acara cukup besar di tahun depan itu adalah BNPB dan G20. Karena G20 itu kan tadinya dicanangkan untuk diselenggarakan di Labuan Bajo, namun karena nampaknya secara infrastruktur dan kesiapan itu dianggap masih belum atau masih jauh dari keinginan atau apa yang diharapkan, maka saya dengar bahwa ini bisa jadi akan dipindahkan ke Bali dan kelihatannya sudah diumumkan bahkan itu akan diselenggarakan di Bali tahun depan. Kalau nggak salah bulan Oktober atau November puncak acaranya. Nah, kemudian BNPB juga akan menyelenggarakan kegiatan yang cukup besar, ya, di tahun depan, itu April atau Mei bahkan itu sudah diselenggarakan di daerah Nusa Dua, di ITDC. Nah, jadi ini kedua event besar ini harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa memberikan kepercayaan, ya, bagi para potential speakers, potential participants yang ingin datang, agar mereka benar-benar oke, Bali is safe, Bali itu memang sudah merupakan satu destinasi yang memenuhi standar protokol kesehatan, standar CHSE. Oleh karenanya memang kita harus secara disiplin dan secara konsisten menjalankan ini. Jangan sampai saya melihat sendiri dengan ini saya, ya, pengalaman gitu di hotel, di restoran dan sebagainya, memang sertifikat CHSE itu sudah diberikan. Jadi hotel ataupun restoran ataupun objek wisata itu sudah tersertifikasi. Namun kenyataannya itu kendor.
Jadi mungkin di awal-awal mereka memang sangat disiplin menjalankan ya, kemudian akhirnya kendor. Nah ini yang sangat bahaya. Memang proses sidak itu mungkin perlu dilakukan ya, kemudian ada juga barangkali sedikit inilah ya teguran atau bahkan punishment bagi mereka yang tidak secara konsisten menjalankan, itu harus dilakukan. Jadi ini memang kita harus bersama-sama menyadari, tidak hanya dari sisi kita sebagai pelaku pariwisata, tetapi juga dari sisi pemerintah yang harus secara reguler juga melakukan pengecekan. Bila perlu nanti sertifikasi CHSE itu istilahnya tidak sekali diberikan untuk selamanya, tetapi bisa saja dibuat bertahap gitu ya, mungkin ada validity, kemudian untuk di review kembali, diklasifikasi kembali, mereka itu rating berapa, CHSE iya mereka punya, tetapi mungkin dapat angka berapa dia ya, berapa persen mereka memenuhi. Jadi hal-hal seperti ini itu memang harus terus-menerus dilakukan, sehingga secara umum nanti Bali itu memang kelihatan siap dan sigap terhadap protokol kesehatan ini. Nah, jika itu sudah kita lakukan, seharusnya sih tidak ada kata lain ya selain membuka pintu dengan lebar untuk menerima event-event internasional datang lagi ke Bali. Karena saya rasa dari sisi hospitality, dari sisi infrastructure, dari sisi pengalaman ya yang Bali miliki itu sudah menjadi satu ikon yang bisa dijual oleh Indonesia. Jadi itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, sekarang tinggal pelaksanaan atau implementasi CHSE ini yang secara kontinu, secara konsisten dan tertata ya. Dan inilah seperti Pak Eka tadi, bagaimana caranya bahwa one island, one management, one voice, itu sangat penting. Jadi jangan nanti dari sisi pemerintah ngomongnya begini, asosiasi ngomongnya begini, nanti ada perusahaan ngomongnya begini, jadi kita nggak sinkron. Nah inilah yang nanti akan menjadi tantangan. Intinya CHSE ya Bu ya, jadi ini CHSE yang diterapkan secara disiplin dan konsisten begitu Bu ya. Dan satu komunikasi adalah kerjasama antara industri dan pemerintah, itu intinya Bu nggih? Betul. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Diah. Saya akan kembali, semoga Pak Ginastre masih ada di sini. Sebentar saya akan lanjutkan untuk Pak Eka. Dengan adanya travel bubble Pak yang dibuka 3 daerah aja, Sanur, Nusa Dua dan Ubud, bagaimana menyikapi dengan banyaknya pintu, terutama yang di Ubud Pak, banyaknya pintu masuk untuk mengantisipasi apakah tamu ini sudah melakukan karantina atau belum. Kemudian dengan staf yang 100% sudah tervaksin, bagaimana mengkomunikasikan sehingga tamu ini tahu bahwa hotelnya kita sudah 100% staf kita sudah tervaksinasi Pak. Itu pertanyaan yang berikutnya dari Pak Ginastre untuk Pak Eka. Pak Eka mohon dijawab. Oke, terima kasih Bu Made dan terima kasih Pak Ginastre, pertanyaan yang cukup bagus ini. Yang pertama untuk untuk travel bubble untuk 3 daerah itu, yaitu Ubud, Sanur dan Nusa Dua itu adalah sebenarnya itu adalah langkah uji coba dari pemerintah ya, langkah uji coba. Rencananya sebelumnya itu, karena uji cobanya itu kan rencana awalnya kan di bulan Juli ini, Juli, Agustus, September. Nah itu rencana dari Kadisparda dulu. Jadinya kita uji coba, cari plus minusnya gimana. Kalau itu sudah terimplementasi dengan cukup baik, tentunya akan dilanjutkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Tapi meskipun jangka waktunya waktu itu 3 bulan, apabila dalam 1-2 minggu atau 1 bulan sudah bagus, akan meramah ke yang lainnya dengan asalkan syaratnya saat itu adalah stafnya sudah tervaksin semuanya. Ya. Namun kontrolnya cukup ketat ya Pak ya, karena dimention di sini dengan Pak Ginastre adalah dengan banyaknya pintu yang masuk di Ubud. Kalau Nusa Dua mungkin cuma 2 jalur kan, gampang untuk memonitor. Tetapi di Ubud ini kan banyak sekali jalan masuk aksesnya ke Ubud. Berarti memonitor siapa yang kira-kira bekerja sama untuk memonitor keberadaan tamu ini apakah sudah terkarantin atau belum Pak? Ya, karena rekomendasinya itu kan untuk
hotel-hotel yang direkomendasikan untuk stay adalah hotel-hotel yang bersertifikat CASE. Semuanya ada datanya itu. Ya, Ya. nah itu salah satu persyaratannya. Artinya hotel-hotel yang direkomendasikan adalah hotel-hotel yang bersertifikat CASE. Nah, kembali lagi tadi Ibu Diah mengatakan CASE itu ada validitinya. Ya, validitinya itu 1 tahun sebenarnya. Ya, 1 tahun. Setelah itu harus dilakukan CASE lagi. Itu aturan sebelumnya ya. Nah, itu ada validitinya. Yang selanjutnya mengenai apa lagi satu tuh? Bagaimana cara mengkomunikasikan, karena selama ini tidak ada yang mengkomunikasikan bahwa staf kita sudah 100% tervaksinasi, Pak. Nah, ini sebenarnya persyaratan vaksin 100% ini kan salah satu strategi untuk meningkatkan branding masing-masing properti. Nah, kan itu salah satu. Nah, untuk ide mengkomunikasi itu sebenarnya persyaratan itu kan baru ide dari saya sendiri, bahwa itu adalah salah satu branding dan itu sudah dilaksanakan semuanya. Tapi kadang-kadang customer kan perlu bukti untuk itu. Apakah benar, apakah hanya label aja. Tentunya disinilah kepiawaian dari masing-masing properti membuat data. Misalnya data itu ditaruh di Pronopis. Jadinya kita bisa pada saat kita promosi, setiap customer bisa langsung menanyakan, misalnya siapa yang handle, apakah benar itu tervaksin, langsung dicek oleh resepsionnya, oh ini tervaksin. Kalau tidak ada, nah itu yang problem. Itu adalah salah satu strategi untuk mendaya tarik dari customer itu untuk mengunjungi properti kita, untuk stay di properti kita. Jadinya saran saya nantinya setiap properti itu data-data yang sudah dikumpulkan dari human resource itu tentunya diinstal di Pronopis. Jadinya pada saat kita promosi, setiap customer bisa menanyakan siapa staf yang lalu lalang itu apakah betul-betul tervaksin atau tidak. Baik, terima kasih Pak Eka. Terima kasih banyak Pak Eka. Kemudian ada pertanyaan satu aja, kiat-kiat untuk trade.com setelah pandemi, Pak Krisna. Mungkin singkat aja karena waktu kita akan segera berakhir. Silakan Pak Krisna. Terima kasih Pak Dinastra untuk pertanyaannya. Mungkin saya clarify. Jadi open border dengan no karantin itu hanya valid untuk wisatawan yang juga sudah divaksinasi. Jadi kita skornya satu sama. Oke. Dan saya rasa Pak Dinastra sangat mengerti tentang algoritma dan juga limitation dari online travel agent. Tapi di Cina kemarin ketika bisnis sungguh sangat bagus, jadi apa yang kita lakukan di Cina, trip.com di Cina melakukan adalah kita create package hotels, Pak. Package hotel yang tidak hanya menjual rooms, breakfast, tapi juga optional activities yang ada di hotel. Jadi kita juga mendukung F&B, kita juga mendukung spa, dan juga beberapa activity yang juga benefit the local misalnya. Kemudian itu akan kita kemas dalam satu package hotels yang harganya sebenarnya value-nya tinggi tapi cukup affordable. Jadi itu yang dilakukan pemerintah Cina sehingga in terms of average daily rates untuk kamar mereka itu sebenarnya tidak setinggi tahun sebelumnya, tapi total revenue yang mereka dapatkan dan alokasi ke masing-masing segmen di hotel tersebut cukup sehat dengan adanya kontribusi di hotel package ini. Jadi ada beberapa hotel yang terkenal dengan hotpotnya misalnya di Shanghai. Jadi mereka akan combine 2 night stay with package untuk 2 orang misalnya. Jadi dia punya daily breakfast dan juga 1 kali hot dining in the restaurant. Itu satu hal. Jadi mereka tetap keep di outlet BC dengan bisnis-bisnis yang mereka dapat dari package selling ini. Itu yang pertama. Yang kedua, package hotel ini kita create di satu massive marketing activity yang namanya live streaming with Boss. Boss itu adalah foundernya Trip.com yang langsung melead the show. Ada boss kita, James Liang, dan juga ada influencers yang punya impression dan juga exposure yang bagus di market China. Jadi kita akan melakukan live streaming selama 2-3 jam untuk mengekspos hanya 2-3 hotel dari satu destinasi. Misalnya Bali ada 2 hotel, kemudian Singapura ada 2 hotel, Hong Kong ada 2 hotel, begitu seterusnya. Jadi ada 1 dan 2 hotel ini yang benar-benar kita push penjualannya, sehingga
dari live streaming yang kita lakukan, seriesnya ada 9 dari tanggal 10 Oktober sampai 28 Oktober, kita merangkum transaction volume sebesar 360 juta US dollar dan itu meng-attract 19,7 viewers. Jadi itu yang akan kita lakukan Pak ke depannya. Thank you. Lebih atraktif lagi Pak Krisna ya. Ya. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan kepada panelis Ibu Diah, Pak Eka dan Pak Arya dan Pak Arya Krisna Arya dan semua partisipan untuk webinar series 7 yang dilaksanakan oleh PNB dan disupport kembali oleh Winam Garden, Citrip, The One dan Jambuluk saya sendiri. Terima kasih atas kehadirannya dan waktu meluangkan webinar ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu sukses. Sampai ketemu lagi di webinar seri berikutnya. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas. Dan saya akhiri webinar sore ini. Foto bersama, ya.